Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Pilpres yang diajukan kubu Capres nomor urut 1 dan 3. Jokowi menyampaikan sangat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil putusan sengketa Pilpres yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jokowi mengatakan pemerintah menghormati hasil tersebut, terutama putusan MK bersifat final dan mengikat. Jokowi juga menyoroti pertimbangan hukum para hakim MK yang menggugurkan segala tuduhan yang dilayangkan untuk pemerintah, seperti intervensi aparat hingga politisasi bantuan sosial dan ketidaknetralan kepala daerah. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan sengketa Pilpres 2024. MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dengan demikian Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dan akan dilantik pada bulan Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto akan mendatangi KPU untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Prabowo menyampaikan seluruh proses Pilpres 2024 sudah selesai dan dirinya akan membangun koalisi yang kuat dan efektif untuk pemerintahan berikutnya. Sementara itu Gibran Rakabuming Raka memastikan akan mendampingi Prabowo Subianto ke KPU. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU. Dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu. Lihat besok ya, semoga besok acaranya lancar semua. Nanti setelah dari KPU juga ada beberapa pertemuan ya, ditunggu saja. Dengan siapa macam pertemuan? Kalau kami kan intinya pengen cepat-cepat silaturahmi dengan semua, menggandeng semua. Sementara itu Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar menyambangi kantor DPP PKS usai putusan MK yang menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2024. Anies menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PKS atas dukungan yang diberikan selama gelaran Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu yang berterima kasih kepada pasangan Anies Caimin yang sudah mau berjuang dalam kontestasi Pilpres 2024. Selain itu, PKS pun merasa bangga karena telah menjadi bagian dari koalisi perubahan dalam mengusung Anies Caimin. Jadi kaitan dengan hak angket ini, sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga. Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia akan melakukan rapat pleno penetapan Presiden Wakil Presiden 2024 terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Rapat pleno rencananya digelar hari ini di Aula Gedung KPU Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi secara resmi telah menolak semua gugatan Pilpres yang diajukan kubu paslon 1 dan 3 melalui sidang PHPU.
Sesuai aturan yang berlaku, KPU RI harus melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 3 hari pasca pembacaan putusan. KPU juga akan mengundang 2 pasangan calon lainnya, serta para ketua umum dan sekjen partai politik peserta pemilu 2024, serta tim dari ketiga paslon Capres-Cawapres 2024. Kalau berdasarkan peraturan KPU yang nomor 6 tahun 2024 di pasal 14 itu tertera bahwa 3 hari pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, maka paling lambat 3 hari itu KPU akan menetapkan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih. Nah, kalau dihitung paling lambatnya 3 hari, berarti besok tanggal 24 April sudah memenuhi tenggatnya. Oleh karena itu besok pagi pukul 10 tanggal 24 April tahun 2024 KPU akan mengundang sejumlah pihak, mulai dari lembaga negara, pimpinan lembaga negara, kemudian pemerintah tentu yang terkait ya relevan, dan kemudian partai politik, ketua umum dan sekjen dari partai politik peserta pemilu tahun 2024, juga 3 tim paslon, 3 pasangan paslon juga kami undang untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih pemilu 2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jelang penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU Republik Indonesia, kami sudah terhubung dengan rekan Amri Narida di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Ya, Rida, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di gedung KPU? Apakah sudah terlihat ada pengamanan yang disiagakan di gedung KPU? Ya, selamat pagi Camar dan Galuh. Seperti informasi yang disampaikan tadi, memang benar bahwa hari ini akan dilaksanakan adanya rapat pleno terbuka penetapan calon presiden dan juga calon wakil presiden terpilih pemilu tahun 2024. Nah, kalau terkait dengan apakah sudah terlihat pengamanan atau tidak, sebenarnya belum terlihat pengamanan sama sekali di area depan gedung KPU RI tempat kami melaporkan saat ini. Memang informasinya akan ada sejumlah personel keamanan yang dikerahkan tentunya untuk mengamankan proses penetapan hari ini, namun untuk dini hari ini kami belum melihat ada personil keamanan yang merapat begitu. Tapi memang kalau kita berkaca pada kegiatan-kegiatan di gedung KPU RI beberapa waktu yang lalu, ini sudah dipastikan pasti ada personil keamanan yang akan mengamankan, baik itu dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak KPU RI sendiri. Nah, sekarang yang sudah terlihat ini adalah sejumlah barikade atau pagar-pagar pembatas yang sudah dipasang begitu oleh pihak pengamanan di area Jalan Imam Bonjol depan gedung KPU RI. Dan informasi bagi pemirsa ini bahwa untuk Jalan Imam Bonjol di depan gedung KPU RI ini sekarang sudah ditutup total begitu, dari kedua ruas ini sudah ditutup, artinya nantinya dari pihak masyarakat ini baik itu kendaraan pribadi maupun juga transportasi umum tidak dapat melintasi area di Jalan Imam Bonjol ini, dan diharapkan nanti apabila memang akan melaksanakan aktivitas begitu melalui area Jalan Imam Bonjol, maka diharapkan masyarakat ini bisa mencari jalan alternatif lain. Dan Camar dan juga Galuh, penetapan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaksanakan pada hari ini sebenarnya disesuaikan dengan adanya peraturan KPU, yakni pasal 14 PKPU nomor 6 tahun 2024, di mana dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa untuk penetapan ini harus dilaksanakan maksimal 3 hari pasca sidang putusan MK, yang mana kita ketahui bersama bahwa untuk sidang putusan MK ini sudah dilaksanakan pada 22 April yang lalu, di mana dalam sidang putusan tersebut Mahkamah Konstitusi ini menolak permohonan PHPU baik dari paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 3. Dan dalam sidang putusan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa permohonan gugatan yang diajukan kedua pemohon ini tidak memiliki alasan secara hukum dan ditolak secara seluruhnya. Artinya untuk terkait dengan putusan tersebut, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka inilah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih pemilu tahun 2024. Nah, Camar dan juga Galuh, untuk proses penetapannya sendiri ini selain Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah dipastikan hadir, ini dari pihak KPU RI sendiri sebenarnya juga telah mengkonfirmasi, telah mengirimkan undangan kepada sejumlah pihak. Di antaranya adalah kepada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan juga
paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini sudah dikirimkan undangan untuk bisa mengikuti proses penetapan pada hari ini. Selain itu dari pihak KPU RI pun juga telah mengirimkan undangan begitu kepada partai politik, baik itu perwakilan partai politik, sekjen maupun ketua umum, lalu juga kepada ketua DPR, ketua MPR, dan juga kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Ini dari pihak KPU RI sendiri telah mengkonfirmasi telah mengirimkan undangan untuk mengikuti penetapan pada hari ini. Namun belum diinformasikan siapa-siapa saja yang nantinya akan terkonfirmasi hadir untuk mengikuti dan juga mengikuti proses penetapan yang akan dilakukan pada pukul 10 nanti. Tentunya untuk bisa mengetahui kita harus melihat dulu nanti ya ketika pukul 10 siapa-siapa saja yang akan hadir. Dan kalau untuk proses rapat pleno penetapannya ini nanti rencananya akan dilaksanakan di gedung KPU RI, yakni di aula gedung KPU RI lantai 2, di mana untuk aula tersebut ini adalah aula yang memang sebelumnya juga telah digunakan oleh KPU RI untuk melaksanakan rekapitulasi nasional yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan dalam proses penetapan hari ini memang ada sejumlah rangkaian acara, namun secara garis besar ini dari pihak KPU RI akan memberikan salinan keputusan penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pemilu tahun 2024, di mana salinan keputusan tersebut akan diberikan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, lalu juga akan diberikan kepada perwakilan pemerintah, perwakilan peserta pemilu, dan juga perwakilan lembaga negara. Dan rencananya nanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diberikan waktu untuk memberikan pidato terkait dengan penetapan hari ini. Apabila nanti memang dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan memberikan pidato, maka ini akan menjadi pidato perdana begitu kemunculan keduanya secara bersamaan sejak sidang putusan MK. Karena sejak sidang putusan MK kemarin ini baik dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum terlihat muncul di publik secara bersamaan. Kalau untuk kami melihat dan juga mendengar informasi dari pihak Komisioner KPU RI, ini sebenarnya untuk rapat pleno ini sifatnya terbuka dan bisa dilihat di YouTube channelnya KPU RI. Camat dan juga Galuh. Baik, terima kasih rekan Aprina Rida melaporkan langsung dari Gedung KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, salam sehat.